Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Nurwan Saputra dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 234311024. Pada video ini, saya akan menjelaskan proyek UAS Data Science yang berjudul Analisis dan Prediksi Konsumsi Energi Listrik Kota Tetauan menggunakan pendekatan Machine Learning dan Deep Learning. Jadi, proyek ini bertujuan untuk membangun dan membandingkan beberapa model prediksi konsumsi energi listrik berdasarkan data cuaca, waktu, serta pola historis konsumsi. Kemudian, latar belakang proyek ini yaitu efisiensi energi merupakan tantangan utama dalam pengelolaan infrastruktur pada kota yang modern. Lalu, ketidakakuratan dalam memprediksi beban listrik juga dapat menyebabkan pemborosan energi ketika pasokan berlebih atau pemadaman listrik ketika permintaan mengalami overload. Dan permasalahan ini menjadi kompleks juga karena konsumsi listrik ini bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, waktu, serta ketergantungan terhadap pola konsumsi historis atau autokorelasi. Oleh karena itu, proyek ini fokus pada pembuatan model regresi untuk memprediksi konsumsi listrik di Kota Tetauan dengan tujuan meminimalkan error prediksi dan membandingkan performa antara model yang sederhana dan model yang lebih kompleks. Lalu untuk dataset yang saya gunakan ini berasal dari isi Machine Learning Repository, yaitu dataset konsumsi energi listrik Kota Tetauan. Dan dataset ini terdiri dari sekitar 52.000 baris data yang direkam setiap 10 menit selama 1 tahun. Dengan fitur utama berupa data cuaca seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta konsumsi listrik pada beberapa zona. Dan proyek ini, target yang akan diprediksi adalah power consumption zone 1. Dan untuk target konsumsi zona 2 dan zona 3 ini dihapus untuk mencegah terjadinya data leakage atau kebocoran data. Kemudian pada tahap data preparation dilakukan beberapa langkah penting. Yang pertama, kolom waktu ini dikonversi menjadi tipe datetime dan data diurutkan secara kronologis untuk menjaga integritas data waktu. Kemudian target konsumsi zona 2 dan zona 3 ini dihapus. Ini dihapus untuk mencegah terjadinya data leakage dan menghapus nilai none atau nilai kosong. Kemudian dilakukan fitur engineering dengan mengekstrak fitur waktu seperti hour, month, dan day of the week, serta membuat fitur historis berupa lag 1, lag 24, dan rolling mean 24 jam. Kemudian data distandarkan menggunakan standar scalar dan dibagi menjadi data training, validation, dan testing menggunakan chronological split untuk mencegah kebocoran data. Kemudian pada tahap EDA atau Exploratory Data Analysis ini dilakukan beberapa visualisasi. Visualisasi yang pertama adalah distribusi target konsumsi listrik zona 1 dan hasilnya menunjukkan bahwa distribusi bimodal di mana terdapat 2 puncak
terdapat dua puncak konsumsi yang merepresentasikan beban rendah pada malam hari dan beban tinggi pada siang hingga sore hari. Lalu visualisasi yang kedua yaitu heat map korelasi antar fitur. Di sini terlihat bahwa fitur lag 1 yaitu konsumsi listrik 1 jam sebelumnya memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap target. Dan hal ini menunjukkan adanya autokorelasi yang tinggi pada data. Kemudian untuk visualisasi yang ketiga, ini berasal dari fitur importance dari model random forest yang kembali menunjukkan bahwa fitur lag 1 dan lag 24 ini merupakan prediktor paling dominan dibandingkan fitur cuaca. Kemudian dalam proyek ini dikembangkan 3 model yang berbeda. Model yang pertama adalah linear regression yang digunakan sebagai baseline. Kenapa memilih linear regression ini? Karena model ini sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan, serta berfungsi sebagai tolak ukur performa. Kemudian model yang kedua adalah random forest regressor. Yang dipilih ini karena kemampuannya menangani hubungan nonlinear dan menyediakan informasi fitur importance. Dan model ketiga menggunakan deep learning dengan arsitektur multi-layer perceptron. Model ini terdiri dari beberapa hidden layer dengan aktivasi ReLU dan menerapkan dropout untuk mencegah overfitting. Selanjutnya yaitu evaluasi model. Ini dilakukan menggunakan metrik MAE, RMSE, dan R kuadrat score karena proyek ini merupakan regresi. Dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa linear regression menghasilkan performa yang terbaik di sini dengan RMSE sekitar 457 dan R kuadrat score memperoleh 0,995. Untuk model deep learning ini juga memberikan performa yang baik, namun masih belum mampu melampaui skor dari baseline model. Sementara itu, untuk random forest menunjukkan performa yang lebih rendah dengan waktu training yang jauh lebih lama. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa pada dataset dengan atau korelasi yang sangat kuat, model sederhana dengan fitur engineering yang tepat ini masih dapat mengungguli model yang lebih kompleks. Kemudian apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan utama dari proyek ini adalah model linear regression merupakan model yang terbaik untuk kasus prediksi konsumsi energi listrik di kota Tetouan. Dan keberhasilan model ini bukan disebabkan oleh kompleksitas algoritma, melainkan oleh kualitas fitur engineering, khususnya penggunaan fitur historis. Lalu proyek ini juga menerapkan prinsip data-centric AI, di mana pemahaman terhadap data dan rekayasa fitur memiliki peran yang lebih penting dibandingkan pemilihan model yang lebih kompleks. Nah, untuk seluruh kode, dokumentasi, dan hasil dari eksperimen proyek ini bisa diakses melalui repository GitHub saya yang tertera pada laporan. Nah, ini linknya. Mungkin demikian
video penjelasan proyek UAS Data Science dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.